Penguasa Kuil Surgawi. Bab 173. Kakek Wang, ada apa denganmu? Kenapa kamu juga sedih? Apakah kamu mau tisu? Xiao Xiao bertanya kepada Wang Tianhai dengan aneh. Dia tahu Wang Tianhai, Xiao Tianze telah memperkenalkannya sebelumnya, dan Wang Tianhai lebih tua, seumuran dengan suami lama Xiao Tianze, jadi Xiao Xiao memanggilnya kakek. Pada saat ini, Xiao Zantian juga memandang Wang Tianhai dengan aneh dan bertanya, Wang Zanshen, ada apa denganmu? Tidak enak badan. Saat itulah Wang Tianhai sadar kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, tidak, Xiao tua, aku merasa kamu baru saja datang ke Tianhai, kamu bertemu dengan putri dewa perang luar wilayah lain yang juga di luar sana berjuang untuk kerajaan naga, saya juga merasakan karma ini, sungguh menakjubkan. Xiao Zantian menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu dewa perang Wang, bisakah kamu ceritakan tentang dewa perang luar wilayah itu? Wang Tianhai menggelengkan kepalanya dengan cara yang rumit dan tak tertandingi dan berkata, Xiao tua, orang itu juga akan pergi ke Yanjing untuk melapor tugas dalam beberapa hari ini. Anda sekarang dinobatkan sebagai pejabat eksekutif ke-8 oleh Kementerian Perang, dan itu yang satu juga adalah pejabat eksekutif ke-7. Anda akan bertemu. Itu juga akan terjadi dalam beberapa hari, kata Wang Tianhai sambil menatap Xiao Zantian dengan cara yang lebih rumit. Dia sekarang tidak berani mengatakan beberapa hal, atau beberapa orang yang tahu sekarang di negeri naga, tidak berani mengatakan hal-hal tahun itu. Dan pada saat ini, Wang Tianhai memandang anak kecil di sampingnya dan merasa bahwa kemungkinan besar surga akan membantu. Akan membantu orang tua ini. Xiao Zantian menganggukkan kepalanya, lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah, tunggu beberapa hari. Saat berikutnya, Wang Tianhai melihat Xiao Zantian tidak lagi mengejar pertanyaan itu, jadi dia berjongkok, bermata merah, berkata sambil tersenyum kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao kamu adalah bayi yang baik kamu tidak bisa selalu memanggil kakek tua dengan sebutan kakek tua, sepertinya itu tidak sopan, kan? Baiklah. Apa namanya? Juga disebut kakek. Xiao Xiao memiringkan kepala kecilnya dan memikirkannya. Beberapa orang berpikir tidak mengerti. Wang Tianhai menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Xiao sambil tersenyum, tidak dipanggil kakek, kamu telah berhasil memanggilku kakek, jadi kamu harus mengatur Xiao Dewa Perang Tua, dipanggil. Dipanggil, kakek buyut. Kakek buyut. Xiao Xiao mengangguk setelah memikirkannya dan berkata, baiklah, bagus, kalau begitu panggil, kakek buyut. Kemudian Xiao Xiao memandang Xiao Tianze dan memanggil, kakek buyut. Xiao Zantian membeku, entah kenapa, setelah mendengarkan panggilan Xiao Xiao. Hatinya bergetar, tetapi kemudian buru-buru bereaksi, tersenyum dan mengangguk, baiklah, anak yang baik, itu kakek buyut tidak ada yang bisa dikirim kepadamu, di tubuh hanya ada satu peluru ini, berikan saja ini padamu. Xiao Zantian berkata, dia mengeluarkan selongsong peluru dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xiao Xiao, ini sebelum dia pergi, dia mengambilnya di medan perang ekstrateritorial, dia awalnya ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri sebagai kenang-kenangan, tetapi saat ini, dia sangat ingin memberikannya kepada Xiao Xiao, dan dia tidak tahu mengapa. Wah, cangkang peluru yang indah sekali terima kasih juga kakek. Tapi ibu bilang Xiao Xiao tidak bisa begitu saja meminta hadiah orang lain. Xiao Xiao menyukai cangkang peluru di tangan Xiao Zantian, tapi dia tidak berani membawanya. Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini mengenakan setelan putih, sepatu hak tinggi putih, Wei tinggi yang tak tertandingi yang indah berjalan mendekat, dia hanya dengan Shen Qingtian dalam kontrak, menghabiskan beberapa waktu, dan dia menandatangani kata, kembali ke mobil, tetapi tidak melihat Xiao Xiao dan kemudian cemas, bergegas mencari Xiao Xiao hasilnya adalah menemukan di sini. Melihat Gao Weiwei berjalan mendekat, Xiao Xiao menunjuk ke arah Gao Weiwei dan berkata, Bu, aku sedang mengobrol dengan kakek ini, Bu, kakek ini ingin memberiku selongsong peluru, bolehkah aku memilikinya? Saya sangat menyukainya. Nona Gao baik, jangan khawatir, tidak apa-apa. Senior tua ini adalah dewa perang tua Xiao yang baru saja kembali dari medan perang ekstrateritorial, dan sebelum dia kembali ke Yanjing, dia ingin melihat-lihat Tianhai untuk melihat seperti apa kelompok nomor 1 kota Tianhai saat ini. Dan barusan dia menangis terseduh-seduh, jadi Xiao Xiao datang untuk menghiburnya. Petik 2. Wang Tianhai buru-buru menjelaskan kepada Gao Weiwei. Gao Weiwei begitu mendengar juga mengerti, menyentuh kepala kecil sambil tersenyum dan berkata, baiklah Xiao Xiao kamu berbuat baik. Sangat baik, tetapi di masa depan untuk berbicara dengan ibu terlebih dahulu kalau tidak ibu dan ayah akan cemas.
Xiao Xiao mengangguk dengan penuh semangat, lalu melihat peluru-peluru di tangan Xiao Zantian dengan menyedihkan. Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk, ambillah, kakek buyutmu mengirimi Anda hadiah. Gao Weiwei merasa bahwa tiga kata kakek buyut itu agak canggung, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Saat berikutnya setelah Xiao Xiao menyimpan selongsong peluru, Gao Weiwei tersenyum dan berkata kepada Xiao Zantian, terima kasih Xiao. Kakek Xiao. Gao Weiwei akhirnya mengikuti nama Xiao Xiao dan memanggil Xiao Zantian kakek. Xiao Zantian tersenyum dan berjanji, ketika dia melihat Gao Weiwei di depannya, sejujurnya, dia juga tertegun sejenak, dia merasa bahwa Gao Weiwei memiliki temperamen yang tak terlukiskan, temperamen yang sangat baik. Sekilas, dia tahu bahwa Gao Weiwei adalah wanita yang sangat baik. Dan sekarang dia bahkan lebih penasaran dengan ayah si kecil, suami dari Gao Weiwei itu. Gao Weiwei tersenyum dan berkata kepada Wang Tianhai dan Xiao Zantian, kalau begitu Paman Wang, kakek Xiao, kalian mengobrol, aku dan Xiao Xiao harus kembali, ayahnya baru saja menelepon untuk mempercepatnya. Xiao Xiao ucapkan selamat tinggal pada kakek Wang dan kakek buyut. Kata Gao Weiwei kepada Xiao Xiao. Kakek Wang selamat tinggal, kakek buyut selamat tinggal, kakek buyut, saat aku pergi ke Yanjing, carilah kamu untuk bermain. Xiao sedikit enggan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zantian, dia juga tidak tahu mengapa, hatinya sedikit enggan. Xiao Zantian juga sama dengan keengganan, kepada Xiao Xiao melambaikan tangannya dan berkata, yah, kalau begitu saat itu juga kakek menunggumu ah. Pada saat itu juga kakek memperkenalkan seorang teman kecil baru untuk kamu kenal, tetapi juga dengan kamu usia umum, juga seorang gadis. Xiao Xiao mengangguk gembira, lalu dia pergi bersama Gao Weiwei. Dan saat mereka pergi, Wang Tianhai terdiam, di dalam hatinya, kesempatan pertemuan hari ini antara Xiao Zantian dan Xiao Xiao, itu karena dua kata, kehendak Tuhan. Setelah makan malam di malam hari, Gao Weiwei mulai mengemasi barang-barangnya karena dia akan pergi ke Yanjing bersama Xiao Tianze besok untuk memberi penghormatan kepada ibu Xiao Tianze dan juga pergi ke keluarga Tang selama beberapa hari, sementara Xiao Xiao tidur lebih awal. Sementara di samping, Xiao Tianze melihat 3 atau 4 kotak besar yang dikemas Gao Weiwei, dia menjadi gila, terkejut tak terkatakan, dia menatap Gao Weiwei dan berkata, menantu perempuan, kita hanya akan pergi selama beberapa hari ah, kamu terlalu banyak berkemas, kan? Gao Weiwei melirik Xiao Tianze dan berkata, apa yang kamu tahu? Sebagian besar dari ini adalah hadiah yang kubawa untuk paman dan ipar perempuanku dan Xiao Mei, jangan menambah kekacauan, ini tidak cukup bagiku, aku akan melihat apakah aku bisa meminta Yusuan untuk mengirimkan sebagian dari ini ke Yanjing, sehingga kita tidak perlu membelinya lagi saat kita tiba di sana besok. Petik 2. Setelah 1 jam kemudian, setelah Gao Weiwei selesai berkemas, dia mulai mengganti pakaiannya dan mencobanya. Sambil berganti pakaian, dia bertanya pada Xiao Tianze, suamiku, apakah aku terlihat cantik dengan baju putih ini, atau baju hitam? Kali ini aku harus kembali untuk menyembah ibuku, aku tidak bisa memakai yang berwarna terlalu cerah, kenapa tidak memakai yang hitam? Hitam terlihat berwibawa. Petik 2. Nah, kemudian Xiao Tianze menyaksikan tanpa daya saat Gao Weiwei mengganti selusin pakaian, dan Gao Weiwei melemparkannya sampai tengah malam sebelum dia tertidur. Dan jelas Gao Weiwei menjadi sibuk dan lupa memberitahu Xiao Tianze bahwa dia bertemu dengan Xiao Zantian di depan perusahaan sore ini. Keesokan paginya pukul 8, Xiao Tianze mengendarai mobilnya dan membawa Gao Weiwei dan Xiao Xiao ke Bandara Tianhai. Kali ini kembali ke Yanjing tidak begitu mendesak, dan kali ini pulang, dia juga tidak membuat keributan besar untuk memberitahu Wang Tianhai, dia membiarkan Ren Pingsheng mengatur pesawat pribadi untuknya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Xiao Zantian yang sudah beristirahat semalaman di kota Tianhai, agar tidak membiarkan Wang Tianhai dan para jenderal Departemen Perang Tianhai lainnya mendapat masalah, maka ia pun memesan tiket pesawat ke Yanjing lebih awal, pada pukul 7.50, dan juga bergegas ke bandara di kota Tianhai lebih awal. Hanya ketika Xiao Zantian bersiap untuk naik ke pesawat, dia tiba-tiba melihat Xiao Xiao dan Gao Weiwei, serta Xiao Tianze yang menemani mereka. Kakek Xiao. Gao Weiwei juga melihat Xiao Zantian tidak jauh dari sana dan memanggil. Namun, pada saat ini, Xiao Zantian tidak mendengarnya, dan matanya terbuka lebar saat melihat Xiao Tianze di samping Gao Weiwei, Tian. Master Kuil Dewa Surgawi. Suami Gao Weiwei sebenarnya adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Dia juga ayah Xiao Xiao. Dan terlebih lagi,
Master Aula Dewa Surgawi yang telah menyelamatkan dirinya sendiri di medan perang ekstraterestrial sebulan yang lalu dan telah memungkinkan dirinya untuk mendapatkan beberapa wawasan dan berhasil menembus level Raja Surgawi. Di saat berikutnya, wajah Xiao Zhantian berubah drastis saat dia buru-buru bergegas ke depan Xiao Tianze. Dia berpikir bahwa dia telah salah membaca situasi, bagaimana mungkin penguasa Istana Dewa Surgawi berada di Tianhai Kerajaan Naga. Tian. Xiao Zhantian baru saja akan berbicara ketika dia diinterupsi oleh Xiao Tianz yang mengerutkan kening. Tianz, senior tua, namaku Tianze, kita pernah bertemu sebelumnya di medan perang ekstrateritorial, bukan? Nama saya Tianze, Xiao Tianze. Xiao Tianz berkata pada Xiao Zhantian sambil tersenyum. Kakek tua, aku Xiao Xiao, aku Xiao Xiao. Pada saat ini, Xiao Xiao dari Xiao Tianze, yang menarik di sisinya, juga senang dan tak tertandingi saat dia memanggil Xiao Zhantian. Dalam ketergesa-gesaannya, dia lupa tentang kata-kata Wang Tianhai dan memanggil kakek tua lagi. Dia mungkin juga secara tidak sadar merasa bahwa tiga kata kakek buyut terlalu canggung dan tidak terlalu bagus untuk dipanggil. Xiao Xiao, kamu kenal kakek tua ini? Pada saat ini ketika Xiao Tianze mendengar teriakan putrinya, dia membeku. Ya, barusan istrinya Gao Weiwei, sepertinya juga berteriak pada Xiao Zhantian, terlalu banyak suara di bandara, dan dia hanya fokus menarik Xiao Xiao, membiarkan Xiao Xiao melihat pesawat besar yang akan datang, tetapi juga tidak memperhatikan. Sedikit mengangguk, dari saku mengeluarkan anak peluru-peluru ke Xiao Tianze berkata, baiklah, kemarin sore kenalan, ayah, kakek tua, bisa jadi baik, tapi juga mengirimi saya anak peluru-peluru, Anda tahu, bisa jadi cantik. Xiao Tianze dengan penuh kasih sayang menyentuh kepala kecil mungil itu dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa menjaganya dengan baik. Oh, ini kakek tua yang mengirimi Anda hadiah, tidak bisa kehilangannya. Setelah Xiao Tianze selesai berbicara, dia melihat ke arah pesawat di belakang Xiao Zhantian dan berkata, senior, mau kemana kamu? Pergi ke daerah luar. Xiao Zhantian masih sangat terkejut saat dia melihat Xiao Tianz. Semakin dia melihat pemuda di depannya, semakin dia merasa akrab, tetapi juga, semakin dia melihat, semakin dia terkejut karenanya. Karena pemuda di depannya ini adalah Master Istana Dewa Surgawi yang reputasinya telah mengguncang 4 penjuru di luar domain. Raksasa duniawi sejati. Kebanggaan surgawi tertinggi yang telah menekan suatu wilayah. Selain itu, kelompok nomor 1 di kota Tianhai adalah milik pemuda di depannya ini. Guncangan di hati Xiao Zhantian semakin meningkat. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan pergi ke Yanjing. Baiklah. Xiao Tianze juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kami juga akan ke Yanjing, maka sepertinya senior akan ke Yanjing untuk melapor untuk bertugas. Xiao Zhantian menganggukkan kepalanya tepat ketika dia akan berbicara. Penjaga Xiao Zhantian sendiri berlari dengan cemas dan menyela, Jenderal tua, pesawat akan segera lepas landas, semuanya menunggumu. Xiao Zhantian berbalik, dan benar saja, dia dapat melihat bahwa pramugari di pesawat di kejauhan sedang melambaikan tangan kepadanya. Jadi saat berikutnya Xiao Zhantian dengan agak meminta maaf mengangguk pada Xiao Tianze, dan kemudian buru-buru berjalan menuju pesawat. Dan hampir pada saat Xiao Zhantian baru saja pergi, Tianyi juga berjalan ke arah Xiao Tianze dan berkata, kakak, naiklah ke pesawat, pesawat bisa lepas landas. Rute penerbangan sudah diberitahukan dengan pihak Yanjing, hindari pesawat dalam dan luar negeri, dan mendarat di pinggiran selatan bandara, yang juga dekat dengan keluarga Tang. Petik 2. Xiao Tianze mengangguk, akhirnya melihat lebih dalam ke pesawat yang ditumpangi Xiao Zhantian, berbalik dan menjemput Xiao Xiao, mengikuti Tianyi untuk naik ke pesawat. 10 menit kemudian, di langit di atas bandara Tianhai, 2 pesawat terbang secara bersamaan menuju Yanjing, satu dengan Xiao Tianze duduk di atasnya, dan yang lainnya dengan Xiao Zhantian duduk di atasnya. Entah kenapa kali ini 2 orang yang sama pergi ke Yanjing, di pesawat, hatinya sedikit tenang. Hati Xiao Zhantian memikirkan Xiao Tianze, dan hati Xiao Tianze juga memikirkan Xiao Zhantian. Bab 174. Pada pukul lebih dari 8 pagi, pada rute di atas Tianhai ke Yanjing, 2 pesawat berlayar menjauh dari Tianhai, menuju Yanjing dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat setelah pesawat yang ditumpangi Xiao Tianze dan Xiao Zhantian meninggalkan Tianhai pada saat yang sama, di bandara Tianhai, sosok Wan Tiansheng muncul di sana, dia menatap kedua pesawat yang terbang di atas kepala, wajahnya sangat suram, sesuatu pasti akan terjadi pada Yanjing kali ini. Dan pada saat ini, di markas Departemen Perang Naga di Yanjing,
Wan Tiansheng dan Long Zhangguo juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, keduanya menatap mati pada proyeksi dua pesawat di layar lebar. Keduanya mengerti siapa yang duduk di kedua pesawat ini. Long Zhangguo dan Wan Tiansheng telah tinggal di dalam kolam naga selama 3 hari 3 malam, dan pada saat ini, semua luka hitam pada mereka berdua telah pulih dan aura mereka bahkan lebih kuat, dan aura di tubuh Wan Tiansheng memiliki tingkat kelas kekaisaran akhir saat ini. Dan Long Zhangguo bahkan lebih kuat dan tak tertandingi, aura di tubuhnya telah sepenuhnya terinternalisasi dan bahkan lebih tak terduga. Meskipun Long Zhangguo belum secara resmi menembus level itu saat ini, dia sudah setengah kaki masuk. Tetua Agung memiliki firasat bahwa perang besar akan segera dimulai, dan bahwa kerajaan naga sekali lagi akan jatuh ke tengah-tengah bencana seperti yang terjadi beberapa dekade yang lalu, jadi sekarang kerajaan naga menimbun sumber daya kelas atas, dan tidak ada lagi reservasi. Pada saat ini, Wan Tiansheng menatap dua pesawat di layar yang semakin dekat dan dekat dengan Yanjing, wajahnya sangat serius saat dia berkata, saya tidak menyangka kakek nenek dan cucu mereka akan benar-benar datang ke Yanjing pada saat yang sama, dan benar-benar lepas landas dari Bandara Tianhai pada saat yang sama. Intervalnya sebenarnya kurang dari 10 menit. Long Zhangguo juga mengangguk dengan wajah yang sangat serius, masalah keluarga Xiao, terlalu penting, keluarga Xiao sekarang memiliki dua naga, naga tua Xiao Zantian, naga untuk kerajaan naga untuk bertarung seumur hidup, sampai mati, dan sekarang adalah terobosan ke tingkat Raja Surgawi, dan dengan sumber daya kerajaan naga, Xiao Zantian, dewa perang veteran semacam itu dengan pengalaman bertarung seumur hidup, pasti akan selangkah lebih dekat. Selain itu, selama bertahun-tahun, kontribusi Xiao Zantian untuk kerajaan naga tidak terhitung banyaknya. Dan Xiao Tianze bahkan lebih dari itu, Istana Dewa Surgawi luar angkasa, sejak awal berdirinya, telah membela kepentingan kerajaan naga dimanapun di medan perang luar angkasa, dan selama 5 tahun terakhir, Istana Dewa Surgawi di medan perang luar angkasa juga telah lama menjadi penghalang di luar Departemen Perang Kerajaan Naga. Dapat dikatakan bahwa di medan perang luar angkasa, jika bukan karena pengekangan Istana Dewa Surgawi, tidak mungkin Departemen Perang Kerajaan Naga dapat berkembang dan tumbuh dengan cepat. Kekuatan tempur Xiao Tianze sendiri tak tertandingi, dan reputasinya sendiri mampu mengejutkan seluruh medan perang ekstraterestrial. Sehingga anak di bawah umur ekstrateritorial tidak akan berani dengan mudah menyerang. Long Zhangguo menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dengan erat dalam kematian, dan berkata kepada Wan Tiansheng, Tiansheng, aku akan pergi dan meminta penatua ketiga untuk keluar bersamaku, dan kamu sekarang dapat segera mengatur tenaga kerja untuk pergi ke bandara untuk menyambut kembalinya penatua Xiao. Ingat, kali ini, yang harus dilakukan Departemen Perang kita adalah mediasi antara kakek nenek dan cucu mereka, dan di pihak anak itu, Anda juga pergi dan mengatur tenaga kerja untuk menyambutnya. Long Zhangguo berhenti, dan terus berkata dengan tatapan serius yang tak tertandingi di matanya, anak itu selalu melakukan sesuatu dengan cara yang menggelegar, dan tidak akan memiliki sedikit pun penundaan dan keraguan, dan sekarang setelah dia membawa istri dan putrinya kembali ke Yanjing, dia pasti akan kembali untuk memberi penghormatan kepada ibunya. Jadi saya menyimpulkan bahwa anak itu akan pergi ke keluarga Xiao hari ini. Dan penatua Xiao juga akan kembali saat ini. Ini sangat merepotkan, saya tidak tahu apakah ini beruntung atau tidak. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita, mereka akan segera tiba di Yanjing, kita hanya punya waktu 1 jam lagi untuk bersiap. Wan Tiansheng mengerutkan kening dalam-dalam, sikap acuh tak acuh sebelumnya tidak lagi terlihat di wajahnya. Saat berikutnya Wan Tiansheng bertanya pada Long Zhangguo dengan cara yang sangat rumit, Long Shuai, menurutku Xiao Tianche itu sentimental dan saleh, dan kakeknya tidak pernah tahu tentang perselingkuhan keluarga Xiao 5 tahun yang lalu, apakah menurutmu? Dia akan benar-benar membuat masalah dengan keluarga Xiao lagi hari ini. Long Zhangguo juga mengerutkan kening dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakan, ya, anak itu baik dalam segala aspek, tapi dia terlalu muda, terlalu muda. Ini akan terjadi, sebuah dorongan, semoga Xiao Lao tidak dapat menahan. Semua hal ini jangan bertaruh. Kakek nenek dan cucu keluarga Xiao adalah tentara nasional kerajaan naga saya. Tak satu pun dari mereka dapat membuat kesalahan. Tidak bisa dirugikan. Anak itu memiliki keluhan yang mengerikan di dalam hatinya. Kita tidak bisa menekannya. Dan anak itu sudah lelah di dalam hatinya, sedangkan jika kita menekannya dengan cinta yang besar dari kerajaan naga, dia akan menyerah. Kau ingat, jangan pernah. Jangan pernah. Wan Tiansheng menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, oke, saya mengerti, kalau begitu Long Shuai, bagaimana dengan kamu dan tetua ketiga? Apakah kamu akan pergi ke keluarga Xiao atau keluarga Tang?
Long Zhanguo berpikir sejenak dan berkata, saya akan pergi ke keluarga Xiao dengan tetua ketiga. Untuk menyambut kembalinya penatua pahlawan Xiao. Tian Sheng. Tapi kemarahan di hati anak itu harus keluar juga. Dengan cara ini, Anda memimpin setengah dari Departemen Perang Kerajaan Naga, 7 Raja Surgawi, dan 10 Dewa Perang untuk menjemput anak itu, dan Anda dapat menunda sedikit lebih lama jika Anda bisa. Aku akan bergabung dengan tetua ketiga dengan keluarga Xiao dan pergi menjemput Xiao Zhantian. Cepat, bersiap-siap, tidak banyak waktu yang tersisa. Ingat, jangan berniat mendorong anak itu. Jangan katakan apapun. Hari ini kau berada di pihaknya. Dengan identitas Kepala Marsekal Departemen Perang Kerajaan Naga, 100% kalian berada di pihaknya. Ya. Wan Tiansheng memberi hormat militer kepada Long Zhanguo, dan kemudian dengan cepat berjalan ke arah luar. Dan Long Zhanguo juga menelepon tetua ketiga untuk menghubungi. Segera, Wan Tiansheng dan Long Zhanguo memimpin orang-orang mereka secara terpisah dan bergegas ke dua bandara di Yanjing untuk menyambut mereka. Hal yang disayangkan hari ini adalah Xiao Zhantian dan Xiao Tianze tidak bepergian dengan pesawat yang sama, juga tidak mendarat di bandara yang sama. Dengan cara ini, mereka masih memiliki penyangga. Di sisi Xiao Zhantian, ketika dia kembali ke keluarga Xiao hari ini, dia pasti akan mengetahui semua hal yang telah terjadi di keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Pahlawan tua yang telah berjuang untuk negaranya sepanjang hidupnya kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Itu sebabnya Long Zhanguo akan menarik tetua ketiga kali ini dan pergi ke sana untuk menghibur Xiao Zhantian. Di sisi lain, di sisi Wan Tiansheng, dia harus membawa anggota Departemen Perang Kerajaan Dragon Warrior dan pergi dan berdiri di sisi Xiao Tianze 100%. Hari ini pasti akan membantu Xiao Tianze melepaskan, di dalam hatinya, kebencian terhadap keluarga Xiao. Kakek nenek dan cucu ini adalah tokoh umum dari prajurit nasional Kerajaan Naga. Salah satu dari mereka, eselon tertinggi Kerajaan Naga tidak akan membiarkan mereka dirusak. Entah itu kerusakan fisik atau hati. Pada saat ini, di dalam keluarga Xiao di Yanjing, Xiao Su masih belum muncul, duduk di rumahnya dalam diam. Sementara Xiao Potian dan Xiao Ling sedang terburu-buru dalam hati mereka. Sebuah perjamuan mewah telah disiapkan di dalam kompleks keluarga Xiao, tetapi tidak ada satupun anggota keluarga Xiao yang memiliki senyuman di wajah mereka saat ini. Tuan Xiao berjalan ke depan Xiao Potian dan berkata dengan ketus, "Ayah, berita yang juga sudah aku ketahui, Paman dan Tianze melakukan perjalanan bersama dari Tianhai. Ayah, perjamuan ini, Paman tidak akan bisa memakannya." Xiao Potian menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Yah, tapi pasti ada, kakak kembali dengan kehormatan seumur hidup. Tapi dia tidak akan tahu bahwa ketika dia kembali ke rumah, dia akan melihat pemandangan kehancuran keluarganya dan segala sesuatunya menjadi berbeda dari sebelumnya. Tapi cepat atau lambat akan ada hari seperti itu, sayalah yang kasihan padanya, dia berada di medan perang dan mempercayakan keluarga Xiao padaku, aku tidak mengurusnya." Petik 2. Ayah. Tuan Xiao menghela nafas dalam-dalam, hatinya rumit, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya, ketika Xiao Zhantian kembali, keluarga Xiao seharusnya meriah dan meriah, tetapi sekarang setiap anggota keluarga Xiao sangat sedih. Hati setiap orang merasa bahwa badai akan datang. Saat berikutnya Xiao Zhantian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi, jika Xiao Su tidak keluar, maka kamu akan pergi bersamaku untuk menjemput paman tertua dan kembali. Untung Marsekal Tua Long sudah meneleponku, dia dan sesepuh ketiga sudah pergi ke bandara, ayo cepat ke sana juga." Petik 2. Ya. Tuan Xiao juga tidak lagi memikirkan yang lain, dia dari tadi malam sampai sekarang, kelopak matanya melonjak sangat banyak, hatinya selalu memiliki semacam firasat yang tidak menyenangkan, luka di tubuhnya masih belum membaik, saat ini perutnya dibungkus dengan perban tebal, wajahnya juga pucat dan sangat pucat. Namun dibandingkan dengan kejadian hari ini, semua itu tidak ada apa-apanya. Sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Xiao hari ini. Pada saat ini, Xiao Tianz, yang berada di pesawat, berkata kepada Gao Weiwei, "Weiwei, setelah tiba di keluarga Tang nanti, kalian tinggal bersama Xia dan yang lainnya terlebih dahulu, aku akan keluar untuk melakukan beberapa hal." Xiao Tianze berkata kepada Gao Weiwei dengan wajah yang agak muram. Gao Weiwei merasa bahwa wajah Xiao Tianze sedikit tidak enak, jadi dia menarik tangannya dengan sedikit khawatir. Sebagai istri Xiao Tianze, dia tahu tentang urusan Xiao Tianze 5 tahun yang lalu, ketika dia diusir dari keluarga dan bahkan diburu. Dia hampir mati secara fisik. "Tianze, hati-hati, Xiao Xiao dan aku akan menunggumu di keluarga Tang," kata Gao Weiwei kepada Xiao Tianze sambil menggigit bibirnya.
Xiao Tianze mengangguk dan berkata, "Oke, tidak apa-apa." Pesawat semakin dekat dan semakin dekat ke Yanjing. 5 menit kemudian, pesawat benar-benar memasuki wilayah udara Yanjing. Xiao Tianze melihat keluar jendela ke Yanjing di bawah. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran, kali ini dia membawa Gao Weiwei kembali. Dia pasti akan kembali untuk memberi penghormatan kepada ibunya. Keluarga Xiao tidak bisa dilewati. Dia harus melakukan perjalanan. Dan pada saat ini, di bandara tempat pesawat Xiao Tianze diperkirakan akan mendarat, Xing Lao, yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, serta 10 puncak dewa perang, seperti Tian 11 hingga Tian 20, sudah berdiri di sana dengan khusyuk, menunggu pendaratan Xiao Tianze. Dan bandara lain di Yanjing, semua personel telah dikosongkan, bandara untuk sementara diblokir. Ini adalah pesawat Xiao Zhantian yang diperkirakan akan mendarat di bandara, dan saat ini di bandara itu, Long Zhangguo dan 3 tetua, memimpin kerumunan orang dengan wajah berat yang menunggu di sana. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 5 menit, 10 menit. 20 menit kemudian, akhirnya dari Tianhai terbang ke Yanjing 2 pesawat, mulai mengurangi ketinggian, menuju 2 bandara mulai mendarat. Bersambung.